ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila jami'i as-sahaba wal qarabah ila a'immatil mufassirin wa bil khassa ila al-imam al-hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam al-hafidh Jalaluddin as-Suyuti wa ila sanadina ila al-imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami'i masyaikhina wa asatidhina. Al-Fatihah. Allahumma sakhir lana hadzal kitab tafsir Jalalain warzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah lana abwabal ilm wa zayyinna bil akhlaqil hasanah wal hilm. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawarta as-samawat wal ard abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi yang penuh barokah ini dapat kembali melanjutkan pengajian kitab tafsir Jalalain. Sanad kita di dalam mengaji tafsir Jalalain ini adalah kepada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Mengaji itu harus punya sanad. Jangan sampai mengaji tidak punya sanad. Salah seorang tokoh hadis terkemuka, Syekh Awwamah, beliau menyatakan di dalam salah satu karya beliau, bahwa kedudukan guru itu seperti orang tua. Jadi guru itu laksana orang tua kita. Inna syuyuha talibil ilmi hum aba'uhu wa ajdaduhu. Wa man lam yakun lahu syuyuhun yatalaqqa anhumul ilma thumma idda'al ilma wa takallama fihi fahuwa da'iyun fihi majhulul hawiyah wan nasab. Kitab Adabul Ikhtilaf fi Masailil Ilmi wad Din, halaman 162. Jadi guru itu seperti orang tua bagi seorang santri. Maka santri
Yang tidak memiliki guru itu seperti seperti anak tidak punya bapak. Jadi kalau dia berbicara ilmu tidak didasari sanad yang bersambung kepada gurunya, maka berarti dia da'iyun fil ilm. Seperti anak yang majhulun nasab, tidak punya nasab. Jadi hanya mengaku-ngaku anaknya si fulan padahal tidak. Maka disinilah pentingnya seorang guru. Maka bersyukur kita ditakdir oleh Allah punya guru Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Punya guru Abina Kiai Haji Ikhya. Punya guru Kiai Haji Abdul Qayyum. Seorang santri yang tidak punya guru, maka dia itu seperti anak yang tidak punya orang tua. Majhulun nasab. Tidak punya nasab. Ilmu din yu'khadu bitasalsuli min alimin ila alimin hatta yantahiya bitasalsul ila as-sahabah. Ilmu agama itu adalah ilmu yang harus diambil dengan sanad ketersambungan dari seorang alim kepada gurunya yang alim, kepada gurunya. Sehingga ketersambungan sanad emas itu bersambung kepada Imam Suyuti, bersambung kepada Imam Al-Mahalli, kepada gurunya sampai kepada para tabi'in, kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i contoh. Beliau berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada gurunya Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Rabi'atul Ra'i berguru kepada gurunya Imam Kharijah, putra dari sahabat Zaid bin Thabit. Beliau dididik langsung oleh ayahanda beliau, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ulama'us sahabah, Sayyidina Zaid bin Thabit berguru langsung, menimba ilmu langsung kepada baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pentingnya kita mempunyai guru yang memiliki sanad ketersambungan yang muttasil kepada para ulama salaf, kepada para tabi'in, kepada sahabat, kepada baginda mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani beliau dengan kedalaman ilmunya pernah menggubah 2 bait syair. Kata beliau, jami'ul ilmi fil Qur'an, lakin taqasara anhu afhamur rijali. Rawahul Mustafa an Jabraila anil lauh anil qalam anil jalili. Itu kata Syekhuna Khalil radhiyallahu taala anhu wa ila ruhi Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani syaihu masyaihi ulama Jawa. Allahu yu'li darajatihi fi illiyin. Al-Fatihah.
Jami'ul ilmi, saripatinya ilmu, semua ilmu, kata Syekhuna Holil, itu fil Qur'ani, ada di dalam Al-Quran. Lakin, akan tetapi takosor, memiliki keterbatasan, anhu dari memahami Al-Quran, memahami kandungan ilmu yang ada dalam Al-Quran, apa afhamur rijali, akal, pemahaman manusia. Rawahul Mustafa, ini sanadnya Al-Quran, meriwayatkan hu kepada Al-Quran siapa Al-Mustafa, baginda Rasulullah, an Jabraila, dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pun dituruni Al-Quran itu masih pakai sanad melalui malaikat Jibril. Anil lauh, dari lauh mahfud, anil qalam, anil jalili. Oleh karena itu bersyukur alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah, dituntun bisa terus mengaji tafsir Jalalain. Ada sebuah makalah penting dari guru kita, Abina Ki Haji Ihya Ulumiddin. Mudah-mudahan Allah memberkahi umur beliau, memanjangkan umur beliau, memberkahi beliau dengan kesehatan. Amin. Allah melindunginya dari segala mara bahaya. Al-Fatihah. Kata Abi Ihya, dawuhnya beliau, jangan mengajar kalau tidak mau belajar. Ini makalah yang sangat pendek tapi penuh makna. Jangan mengajar kalau tidak mau belajar. Berarti syaratnya orang mengajar itu harus belajar. Bagaimana mungkin bisa mengajar kalau dia tidak mau belajar? Nah ini. Jadi jangan mengajar kalau tidak belajar. Saya teringat juga makalahnya Romo Yai Zainuddin Ploso. Beliau dawuh kepada putra-putra beliau. Saya mendengar dari kakandanya Gus Kausar, kakanda beliau, Gus Fahim, bahwa yang ditekankan oleh Kiai Zainuddin Ploso itu sebelum mulang, itu harus mutola'ah dulu. Jangan mau mulang kalau belum mutola'ah dulu. Karena ilmu itu adalah cahayanya Allah. Artinya apa? Jangan sembarangan mengajarkan cahaya-cahayanya Allah. Harus dimutola'ah dulu. Jadi kalau bahasanya Kiai Zainuddin Ploso, mutola'ah dulu sebelum baca kitab. Bahasanya Abi Ihya, belajar dulu baru mengajar. Kalau bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla antar asu. Bertafakuhlah engkau, baru kamu menjadi kiai. Jadi jangan sampai jadi kiainya mau, mulangnya tidak mau. Berarti tidak pantas jadi kiai. Jadi ustadznya mau, mengajinya agak mau. Berarti
tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang ustadz. Maka kita sekarang sampai ke surah An-Nisa ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Faminhum, maka ialah sebagian dari orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Al-Quran membagi mereka menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, faminhum, maka ialah sebahagian dari mereka, al-Yahud, man, adapun ada sekelompok dari mereka, amana yang mau beriman siapa man, bihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebahagian dari mereka itu ada yang mau beriman, ada yang mau menerima kenabian, kerasulan baginda Rasulullah. Wa minhum, dan ialah sebahagian yang lain, man, adapun sekelompok, sodda, bimakna a'rodho, berpaling, siapa man, anhu, dari baginda Nabi. Falam yu'min, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi apa? Ayat 55 surah An-Nisa ini itu menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya perjuangan itu ada resikonya. Apa resiko perjuangan? Ada yang mendukung, ada yang menentang. Jadi kita di dalam berjuang ini jangan heran kalau ada yang menentang. Jangankan kita, Rasulullah saja ditentang. Para anbiya ditentang. Para mursalin ditentang. Nabi Isa ada yang mendukung, Al-Hawariyun. Tapi banyak yang menentang Nabi Isa. Sampai Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh. Maka beliau diselamatkan, diangkat oleh Allah. Jadi jangan heran. Saya memperjuangkan kebenaran, kok ada yang memusuhi. Ini adalah sunnatullah. Mana ada perjuangan tanpa tantangan? Bukan perjuangan. Kalau tidak ada tantangannya, itu namanya jalan tol, bukan perjuangan. Justru kalau perjuangan ada resikonya. Ada yang mendukung, ada yang menentang. Maka permasalahannya di dalam misi perjuangan dakwah ini, kita memposisikan diri kita itu di mana? Apakah kita di barisannya ahlul haq, Allahumma syurna fi zumratihim, atau kita di dalam na'udzubillahi min dzalik, di kelompoknya orang yang menentang dakwah Sayyidina Rasulullah waliyadzubillah. Nah ini. Jadi Rasulullah itu ada yang mendukung, ada yang beriman. Seperti misalnya Abdullah bin Salam. Nah ini. Ulama Yahudi yang masuk Islam dan mendukung penuh perjuangan Rasulullah. Wa minhum man sadda'an. Seperti siapa? Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Nah ini. Lalu menyikapi orang-orang yang menentang perjuangan itu bagaimana?
Wa kafa bi jahannama sa'ira. Wa kafa dan cukuplah bi jahannama akan neraka jahannam sa'iron apanya bimakna azaban siksanya. Wa kafa bi jahannama dan cukuplah bi jahannama dengan neraka jahannam apanya? Sa'iron ay azaban siksanya. Liman bagi man orang la yu'minu yang tidak mau beriman. Siapa man? Jadi resiko orang-orang yang menentang Rasulullah tidak mau beriman kepada kenabian kerasulan Rasulullah, risikonya jahannam. Kami malam Jumat kemarin mengaji alhamdulillah Bahjatul Wasail. Di dalam Bahjatul Wasail itu diterangkan neraka itu ada 7. Secara keseluruhan dari neraka yang 7 itu disebut jahannam. Jadi jahannam itu keseluruhan api neraka. Nah, dari satu persatunya itu ada namanya masing-masing. Neraka yang paling bawah yang disebut fiddarkil asfali minan nar itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang munafik. Jadi orang munafik, naudzubillahi min dzalik, itu nerakanya paling bawah. Nerakanya orang-orang munafik dan ashabul maidah wa ali fir'aun. Neraka yang paling bawah namanya al-hawiyah. Di atasnya sedikit nerakanya orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu neraka jahim. Di atasnya sedikit untuk orang-orang as-sabiun itu adalah neraka sakor. Di atasnya neraka sakor itu tempatnya iblis dan orang-orang majusi. Nerakanya namanya neraka lava. Lalu di atasnya sedikit nerakanya orang-orang Yahudi, namanya Al-Hutamah. Di atasnya sedikit kelas 6 nerakanya orang-orang Nasrani, namanya Sa'ir. Paling atas nerakanya umat Islam yang meninggal sebelum bertaubat. Maka gunakan kesempatan hidup ini. Pompong kibri nikmat odi kunaki ngaji ibadah atau bet. Pompong kibri nikmat sehat. Kita tidak tahu. Boleh jadi barokana ngaji kadin to siteti hijab dari apa neraka. Etare bareng Imam Suyuti, etare bareng Imam Al-Mahalli, jangan malaikat. Jangan engkau bawa dia ke neraka karena dia pernah mendalami tafsir Jalalain karanganku. Itu berisi firman-firman Allah, tafsir firman-firman Allah. Mak tetik keba ka jahannam. Jaring pernah ngaji tafsir Jalalain. Allahumma syurna fi zumrati Imam Al-Mahalli, Imam As-Suyuti, amin. Jadi neraka jahanam itu kumpulan neraka-neraka yang 7. Samuka pasalametah dari jahanam. Amin. Itu ayat yang ke-55.
Sekarang ayat yang ke-56. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, kafaru, yang sama-sama kufur, kafaru, yang sama-sama kufur. Siapa alladzina? Kufur artinya mengingkari. Bi ayatina, akan ayat-ayat kami Allah. Apa balasan Allah kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya? Saufa, sebentar lagi. Nuslihim, akan memasukkan kami Allah. Him, kepada mereka, alladzina kafaru, ainudhiluhum. Artinya akan memasukkan kami Allah kepada mereka alladzina kafaru bi ayatina, memasukkan maf'ul tsaninya naron, kepada api neraka. Yakhtarikuna, yang terbakar hangus. Tidak sangka dan gula langsung maca buntan amotola adimin dan gula kan. Nekuk dabuna ke Jazuli Peloso, ke Zainuddin Jazuli Peloso. Cek mulang munta amotola akada. Tapi amotola akada timin. Dan gula mencari makna yang pas dari berbagai literasi. Yakhtarikuna kadinto, terbakar hangus. Loh, apa bedanya terbakar dengan terbakar hangus? Beda. Kalau terbakar itu masih ada sisanya. Tapi kalau terbakar hangus, gereng jandeng Madura. Jadi yakhtarikuna nikah gereng. Kalau terbakar pira ibulla solat pon. Terbakar nikah solat cuma. Tapi mana yakhtarikun, terbakar hangus, gereng. Beni pera isate, mun isate kan ki wada kian. Nek mun gereng, serang akan. Ini kan. Yakhtarikuna, terbakar hangus. Siapa alladzina kafaru bi ayatina, fiha, di dalam nar. Maka alhamdulillah ki. Abak ngaji tafsir Jalalain. Ya Allah, abak ni berarti iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran. Jangan sampai mengkufuri ayat-ayat Allah. Kullama nadijaj. Coba bahasa Al-Quran olatil. Bahasanya orang-orang berakal. Allah memakai ibarat nadijaj. Nadijaj kadinto asal makna matang. Masak jandeng Madura. Jadi Nabi memasak masakan, nadijat ini kak matang, masak. Jadi orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah itu dibakar oleh Allah. Kullama nadijat. Setiap nadijat matang, masak, artinya ikhtaraqat, terbakar hangus. Juluduhum, apa? Daging-daging mereka. Ketika dagingnya sudah hangus, habis, badalnahum, maka mengganti siapa kami Allah, hum kepada alladzina kafaru bi ayatina, juludan, daging-daging baru, ghairaha, selainnya daging yang pertama. Jadi gereng, tada tekingah, ibri teking boleh. Ipapoton boleh. Duh ya Allah, coba. Oh diitunya nih kasih kecek. Tak kening poro berengadap kadin.
Maka orang-orang saya masuk surga, tanya lagi. Apakah kamu pernah hidup melarat di dunia? Tidak pernah Allah. Sungguh tidak pernah. Walaupun satu detik. Mun iokor bareng kenikmatan-kenikmatan di surga yang mala ainun ro'at. Sebaliknya orang-orang saya masuk neraka. Miliuner, triliuner. Ini kak, saya pernah udik nyaman dengan itunya. Kaman kak menaiki jet pribadi. Nikah, depak ke neraka. Apakah engkau pernah hidup enak di dunia? Tidak loh. Jadi mereka abadan selama-lamanya diazab di neraka dengan azab model kadin. Allah. Maka disinilah bersyukurnya kita kepada Allah ki ibri nikmat iman, ibri nikmat Islam. Allah anugerah. Gelem ngaji sana. Badalnahum juludan ghairaha bi antu'ada, dengan harus dikembalikan apa juluduhum ila haliha, kepada keadaannya yang semula, al-awwal yang semula. Ghaira mukhtariqatin, keadaan hale sebelum dibakar hangus. Untuk apa seperti itu kan? Liyadzuku, agar supaya merasakan. Napa ini? Mencicipi arasaki siapa alladzina kafaru al-adzaba, kepada pedihnya siksa. Al-adzaba, kepada pedihnya siksa. Liyuqasu, agar dapat mengukur siapa mereka alladzina kafaru syiddatahu, kepada dahsyatnya al-adzab. Tuh ya Allah. Allah. Maka haram membunuh hayawan dengan cara dibakar. Tak gengeng iki. Nika. Matiin nabilis yober, tak gengeng. Dosa. Karena yang pantas membakar itu hanya Allah. Nika. Yang pantas membakar hanya Allah. Nyiksa. Tak oleh nyiksa keben dengan cara membakar. Karena yang boleh membakar itu hanya Allah. Nah, yang aneh itu orang-orang Syiah dari kalangan gulat. Ketika mereka menuhankan Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Ali dibakar. Ketika mereka dibakar, mereka senang. Alhamdulillah, dibakar oleh Tuhannya. Allah. Jadi Sayyidina Ali, karena yang kepangeran, yober. Karena yober ngucap, Alhamdulillah, kita dibakar Tuhan. Allah, mereka. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, karena ada Allah, azizan, ialah zat yang maha perkasa. La yu'jizuhu, yang tidak dapat membuat apes, lemah, atau tidak berdaya. La yu'jizuhu, tidak dapat membuat tidak berdaya, hu, kepada Allah, syai'un, apa segala sesuatu apapun. Hakiman, lagi pula maha bijaksana, fi khalqihi, di dalam penciptaannya Allah. Kemarin Beten Gula Kak Dinto melihat suatu video ini. Ada sungai di suatu hutan. Di sungai itu ada buah tumbuh lebat. Buahnya ini kan sepertinya kalau tidak lemon, apel. Jadi ada buah, ada pohon apel atau lemon tumbuh di dekat sungai. Lalu karena buahnya banyak, ngalandut anulani. Pohon itu, leni kayak kakan cukok. Tapi cukok raja, nyulpe. Allah, coba.
Saya rasa maha ngatur mun beni Gusti Allah. Ini kan saya maksud hakiman fi khalqih. Maha bijaksana. Termasuk di banjir Sumatera kita melihat ada macan menggendong bayi macannya yang masih bayi. Nika ada seekor binatang ngindung anak. Ya Allah, itu adalah tabiat, feeling kasih sayang yang Allah tanamkan. Jadi binatang pun oleh Allah diberi kasih sayang. Maka Odi ini akan damai dengan kasih sayang. Hidup akan hilang keindahannya tanpa kasih sayang. Maka agama Islam itu agama yang dibangun di atas kasih sayang. Maka Al-Quran diturunkan dengan ayat pertama sebagai pembuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang akan terjadi peperangan. Akan hancur dunia ini tanpa kasih sayang. Tidak mungkin hidup tanpa kasih sayang. Abah baik. Raja yang gak makin nikah karena kasih sayang orang tua kita. Kasih sayang apa embu yang menyusui kita, aromat abah. Coba tak ada kasih sayang. Cabut kasih sayang. Maka banyak bayi-bayi diterlantarkan. Dibuang di pinggir jalan. Kenapa? Ibundanya tidak punya kasih sayang. Bapaknya tidak punya kasih sayang. Tapi hidup itu akan hancur, berantakan tanpa kasih sayang. Maka agama Islam ini, kata ulama, dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, ta'dhimullah. Ta'dhimullah. Yang kedua, kasih sayang. Ar-rahmah li khalqillah. At-ta'dhim lillah. Yang kedua, al-ikhtiram war-rahmah was-safaqah. Saling menghargai, menghormati, mengasihi, menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Maka Imam Ghazali kami bareng ba'dun minas salihin. Beliau ada di sorga. Tanya Aki, ajunan masuk surga karena Ihya Ulumuddin Imam Ghazali beni. Engkau ria oleh ridhaan Gusti Allah ketika aku mau mengarang kitab, ada seekor lalat bertengger di atas mangsiku. Bektong kok ngarang kitab karena aku welas asih, belas, niser, kalala se mungkin pelka nginum mangsinya Imam Ghazali, beliau untuk sementara memberi waktu jeda. Nih tidak dulu mengarang kitab, tapi memberi kesempatan silalat. Nih minum mangsinya Imam Ghazali, sebab Kak Dinto isapora ben Gusti Allah. Bagaimana juga dengan wanita di bangsa Bani Israel, wanita pelacur. Maka cok sampai abah nikah tandi kasih sayang. Nikah nyon kasih sayang kepada Allah. Supaya hati kita nikah dipenuhi kasih sayang. Nikah dipenuhi mencintai bukan membenci. Dipenuhi menyayangi. Nikah bukan amarah. Maka nyon andi sifat helim. Helim kan itu tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Maka menyikapi istri, menyikapi istri. Kadi mah badareng bini tidak rewel, sobo. Ada cari tanah orang bini tak rewel. Rojulun, laki-laki. Jamaknya rijalun. Imro'atun wanita. Napa jaman? Imro' bukan. Lah kalau nisa, napa? Mufradnya nisa. Lah ini. Tapi imro'atun wanita. Tidak ada jamaknya. Jamaknya nisa kalimat lain. Ini kan beda. Rojulun, rijalun. Kan kita ada hubungan. Rojulun. Jamaknya rijalun. Perak karen nambai alif.
Imro'atun. Itu mufradnya. Jamaknya an-nisa. Beni imro'atun lah. Jadi orang bini ini kan celakar aneh. Nikah beda kalimat mufradnya tapi tidak ada kalimat jamaknya. Nikah jamaknya niswatun. Tak ada hubungannya bareng imro'atun. Maka orang bini aneh mulai lambat. Sampai ke urusan kalimat aneh. Contoh boleh. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ketika dirofakan. Nikah tetap berharkat. Doroba yadribu. Tetap berharkat. Ketika dimasuki amil nasab tetap fa'ala. Dimasuki amil nasab layaf ula. Tapi ketika dimasuki nun niswah elang harkat tabas. Pasti disukun. Ada pun tak kali cek. Hatta fi'il mudhari manabi kemasukan nun niswah tidak berdaya. Nikah fi'il mudhari. Napa boleh pera ustad. Nikah setiap ampun. Baba nikah fi'il mudhari. Nikah kiai fi'il mudhari. Ngadepi pejabat presiden. Oh, tak nyurut ke presiden. Tapi ngadepi ibu nyai nun niswah elang harkat tawas. Nikah itu fi'il mudhari. Agak dito. Pon. Depak kaman enggak dibanding. Ya Allah, ini kan hakiman fi khalqi. Hakiman fi khalqi. Pon, nikah kelak ayat 56 itu bab neraka. Lah Gusti Allah nikah adil. Mari acarita neraka, pas acarita swarga. Jadi neraka itu dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk alladzina kafaru bi ayatina. Alhamdulillah kita tidak termasuk mereka. Nikah. Semoga sana potoh. Nikah tak apa masuk ke rombongannya mereka. Mereka alladzina kafaru bi ayatina. Ini. Jadi insyaallah beabaan nikah selamat. Karena tidak termasuk innalladzina kafaru bi ayatina. Bon. Ayat 57. Walladzina amanu lah. Mudah-mudahan termasuk kita. Keluarga, anak, keturunan abe. Masuk ke kelompok ayat yang 57. Walladzina amanu. Dan adapun orang banyak amanu yang beriman siapa alladzina wa amilu dan mau beramal siapa alladzina amanu as-solihati kepada amal-amal soleh. Jadi di dalam Al-Quran iman tidak bisa dipisah dengan amal soleh. Jadi iman dengan amal soleh nikah satu paket. Tidak cukup kalau hanya beriman tapi tidak beramal soleh. Karena antara iman dengan amal soleh nikah satu paket. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Itu pada bukti. Buktena iman beramal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Sanudhiluhum. Nikah khobarnya. Sanudhiluhum fi'il mudhari. Sanudhiluhum. Nudhilu. Ini kan. Sanudhiluhum. Beda harkat tagian. Karena rofa. Sanudhiluhum. Akan memasukkan kami Allah.
Hum kepada mereka alladzina amanu wa amilus solihat, memasukkan jannatin, kepada beberapa sorga. Jannatin nikah asal makna kebun. Kebun. Tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya kebun-kebun, al-anharu apa, sungai-sungai, air jernih yang mengalir. Jadi di sorga kak dito iki, keadaannya di sorga itu air mengalir. Sungai di sorga kak itu ada 3. Ada sungai air, nih kak, mengalir dari Jabal Qaf. Ada sungai madu. Sungai madu. Ada sungai susu. Lebih putih dari susu. Teti sungai ini kak, sungai susu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Jadi swarga kan itu tidak ada panas. Karena semuanya serba air yang mengalir. Maka pas etero, kalau ingin bernuansa surga, maka eka kebai, nika kolam mengalir, ada bunyi, kenapa kan itu, ada bunyi air, gemericik air, ya Allah. Nika, seperti di rumahnya sahabat kita, wakun. Nah, wakun. Tetapi ajunan, semoga misalnya, paringana raceke barokah ini. Paringana kuat, andi compok yang ada air yang mengalirnya. Ada ikan-ikan. Nika munyina aing, nika ngibet tenang. Ngibet tenang, sejuk. Ben barokah. Dan kula andi karena obeng orang. Jalannya obeng cokop, parlo. Jadi rumah kita itu bernuansa surgawi. Ada air. Nika, karena romana nika panas, nika yang menarik emosi, cepat terpancing, otang tak lunas, romana panas, nika gempang amarah. Tapi mana bi compon gak dinto ada air yang mengalir, suasana sejuk. Nika pak sompak nika tak patian. Nika insyaallah si budian tak pati caremi. Karena beda pendinginnya, bon. Nika ada pendinginnya. Nika Khalidina, berkeabadian. Beni perak berkepanjangan, berkepanjangan nika, kibada batasan nika, berkeabadian fiha di dalam jannatin abadan. Salah khalidina, kipa kuat abadan, selama-lamanya. Berapa juta tahun, buni juta tahun, miliar, triliunan tahun, nang iswarga. Allah. Itunya nih kasa kecek, belum molo tahun, sabitek. Cek por berkenikmatan duniawi yang sesaat ini. Allah. Lahum. Ialah bagi mereka alladzina amanu wa amilus solihat. Lah, tinggal. Napa cukup eswarga ada kebun-kebun, ada air yang mengalir. Tidak. Allah memberi lahum bagi mereka. Alladzina amanu wa amilus solihat. Fiha di dalam jannatin azwajun. Pasangan-pasangan hidup. Mutahharatun. Yang disucikan minal haidi dari haid. Jadi iswarga tada reng bini haid pray. Jadi iswarga kadang itu tidak ada lampu merah. Lampu biru terus. Tanya itu bentar. Kan panjenengan cek ruka buru ajamu amun malam Jumat. Abes kelu lampu merah apa? Lampu biru. Kedik kadung ajamu telur etek. Bila masuk stop lampu merah ada. Tolos pai kepayan panjenengan.
Sampai nang swarga tidak ada lampu merah. Mutahharatun minal haid. Nang Tanwirul Ainain. Kitab Kak Dinto terangaki ayat 57 Kak Dinto memperkuat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Tadi panjenengan korelasikan ayat 57 Kak Dinto dengan ayat 25 surah Al-Baqarah. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Ini kan, sami. Walahum fiha azwajun mutahharatun minal khuri wa ghairiha, dan selainnya bidadari. Napa saya maksud wa ghairiha? Istri kita saya masuk surga. Samuka rajinatan ulan warajunan. Masuk aga surga, amin. Saya repot mon bujang. Mangkan sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau kadinto ampun songkan kritis, sakit ampun, mau temu jogo, mamung, zawijuni pakapin. Ajunan songkan, mak minta apa kabin, tak ring bola nangkok songkan, engkau tak terhormati ya, ngadep Gusti Allah, dalam kabedaan bujang. Karena orang mon bujang masuk swarga, ngak langaan nih swarga. Masuk akal swarga nyari binin. Mon tandi bini nyari apa zera. Bingung kan, ki nyari bidadari. Wah nih kala. Etrangaki, nikah nang surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. Nikah beni perak mutahharatun minal haid, termasuk mutahharatun min kulli qadharin minal baul. Jadi nang swarga tidak ada kencing. Wal ghaid, tidak ada berak. Wal muhat, tidak ada copa, kerak, sobung. Termasuk tidak ada keringat. Jadi swarga ini tak perlu mandi, tak perlu reksona, bu, tak perlu. MBK, bu, tak perlu. Mana itunya coba nyoba. Langalai cokan nih kan. Wan nifas, tidak ada nifas. Kenapa kok tidak ada nifas? Tidak ada persalinan. Tak ada orang RMB nang swarga, tidak ada wanita hamil. Wal mani, tidak ada air sperma. Tidak ada ludah, tidak ada sperma, tidak ada keringat, tak ada copa, kerak, oseng, sobung. Sema beci ini gak sobung. Maka di surga itu tidak perlu toilet. Karena tidak ada orang pipis, tidak ada orang BAB di surga nih. Pray. Mutahharatun minal haidi wa kulli qadharin. Semua kotoran. Bila sobung. Tain kopeng sobung. Swarga. Ya Allah. Maka kapan-kapan kita itu perlu mengaji kitabnya Abu Ya Al-Maliki. Abu Ya Al-Maliki kadinto mengarang kitab khusus bab sorga. Beliau beli judul Mala Ainun Ro'at. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Teti dianggap bidadari papada bareng Sahrini. Napa Sahrini? Papada bareng Karisma Kapur. Nika papada bareng bintang-bintang film. Oh, tidak ada bintang film nika. Ki Abilaan, Ki Awai, bidadari tawai. Nika bidadari nika tawai apa?
Tak ada. Tak coba. Maka perlu abek ngaji. Mala ainun ro'at. Nih kah. Caipon Abu Ya Al-Maliki. Di sorga itu tidak ada batu. Beton nih kah sobu. La hajarah fil jannah. Tidak ada batu di sorga. Nih kah. Beto-beto eswarga nih kah ben Gusti Allah. Betana. Ben Gusti Allah gadin to ekente ada dua. Ekente perak ben emas. Teti bangunan-bangunan di sorga, batanya itu kalau tidak dari emas, perak. Adapun batu-batunya di sorga, nikah dari zabarjat, dari mamiran. Teti kerikil-kerikil di sorga nikah ini, nikah zamrud kakapi. Nikah kerikil-kerikil di sorga itu mutiara. Allah makan menitunya kan jual nikah. Swarga tak jual bentar. Karena semua di sorga mamiran kapi nikah. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam nikah beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan sorga, menciptakan akhirat sebagai tempat pembalasan li ibadihil mu'minin. Maka abad ni ngaji ambon. Ibadah husuk mak kita beri rezeki karena memang kita itu beribadah bukan untuk ditukar harta dunia yang sesaat nikah. Balasan kita beribadah nanti di surga, bukan di dunia. Kenapa kok bukan di dunia? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, dunia diciptakan sesaat. Tetapi tak kabua untuk memuat agungnya balasan pemberian Allah yang akan Allah berikan kepada ibadihil mu'minin. Sampai Syekh Yusri Rusdi Adebu, satu sujud yang dilakukan oleh seorang hamba yang ikhlas itu lebih bernilai ketimbang dunia dan seisinya. Ajunan sujud ikhlas nikah lebih berharga etem pentunya ben saise. Tetapi tak kening porop Amerika, tak kening porop Indonesia, Malaysia, aduh lebih ya. Maka ini kasih maksud mala ainun ro'at. Maka abah ni kacak putus asa. Saya itu sudah sholat, sudah sujud, kok masih miskin loh. Balasan ibadah itu bukan di dunia. Allah menciptakan dunia kadinto serba penuh dengan keterbatasan. Nikah dunia kadinto fana. Fana kadinto akan hancur. Beda dengan perkampungan akhirat yang kekal abadi. Wa nudkhiluhum, dan akan memasukkan kami Allah hum kepada mereka. Mudah-mudahan termasuk kita, amin. Epa masuk kakak di maban Gusti Allah zillan, naungan teduh, zalilan yang berkepanjangan, daiman berkepanjangan. Artinya pun apa? Neng iswarga ni kata ada panas, semua ada naungan. Kita neng itunya, abah ni pernah ngaji karena ada tempat bernaung. Coba tidak ada tempat bernaung, tak kira kuat. Maka dibuatlah rumah. Di surga itu tidak ada matahari. Nikah, tetinang iswarga kan itu semua tempat teduh. Teduh. Maka tempat yang teduh itu bernuansa surgawi. Zillan volila, naungan teduh, zolilan yang berkepanjangan. La tansahuhu, tidak mengganggu hu kepada zillan samsun, apa sinar matahari. Jadi boleh saja ada sinar matahari, tapi sinar mataharinya tidak menyengat, tak ganggu. Jadi di surga itu tidak ada panas matahari yang mengganggu.
La tansahohu, la tansahohu samsun wa huwa dhillul jannah wa huwa adapun dhillan dhalila dhillul jannati ialah naungan surgawi. Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, ialah memerintahkan siapa Allah, kum kepada kamu sekalian, antu adu kepada yang tahu menyampaikan kamu sekalian, al amanati kepada beberapa amanah. Lah nikah, makin nikah. Sabak dana pentabab swarga, Allah menyampaikan bab pentingnya menyampaikan amanat. Apa yang dimaksud al-amanat? Artinya kewajiban. Uktumina yang dipercayakan alaihi apa minal hukuki, nyatanya dari beberapa hak. Ila ahliha, kepada ahlinya amanat. Jadi kita itu harus menjadi orang yang amanah. Karena orang yang amanah calon ahli sorga. Nazalat, turun apa ayat 58. Lamma akhadha, pada saat mengambil paksa. Aliun, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu an, miftahal Ka'bati, kepada kuncinya Ka'bah. Min Utsman bin Thalhah, dari Utsman bin Thalhah al-Hajabi. Sadiniha, yang menjadi juru kuncinya Ka'bah. Tadi mulai lambak Ka'bah nika beda cur koncen namun. Cur koncen nika napa candeng coba? Kuncen. Kuncen. Sadiniha, juru kuncinya, yakni kuncen. Mulai zaman jahiliyah, juru kuncinya Ka'bah itu namanya Utsman bin Thalhah. Qasran bimakna qahran, dengan paksa. Bagaimana cerita konkretnya? Lamma qadima, pada saat tiba an-nabiyu, siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Makkah, ke kota Mekah, amal fathi, pada pembukaan kota Mekah, wa manahu, menahan siapa Ali hu, kepada Miftah al-Ka'bah. Wa qala, berkata Utsman, lau alimtu annahu Rasulullah lam amna'hu. Katanya Utsman, andaikan aku tahu annahu, kepada sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, ialah Nabi utusan Allah, lam amna'hu, sungguh aku tidak akan mencegah untuk memberikan kuncinya Ka'bah ini. Fa'amara, maka lalu memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biraddihi, agar mengembalikan miftahul Ka'bah ilaihi, kepada Utsman. Jadi oleh Sayyidina Ali diambil paksa, oleh baginda Nabi diminta untuk dikembalikan kembali. Jangan Ali, jangan ambil paksa, kembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Wa qala, bersabda Rasulullah, haka nika isim fi'il, bimakna khudh, ambillah. Haka, hendaklah mengambil engkau Utsman bin Thalhah, khalidatan, selama-lamanya. Talidatan, terus menerus, abadi. Fa'ajiba, maka heran siapa Utsman, min dalik, dari sikap-sikapnya Rasulullah yang menyerahkan kunci Ka'bah kepada beliau selama-lamanya sampai hari Makkah. Faqara,
maka lalu membaca lahu kepada membacakan lahu kepada Utsman bin Thalha Aliun, siapa Sayyidina Ali, al-ayatah kepada ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Ibaca ayat kadito. Tadi sampai salah maca panjenengan. Faqara lahu alal ayati. Ini kapalon ngaji. Jadi setelah dibacakan ayat ini, fa'aslama, maka lalu masuk Islam siapa Utsman bin Thalha. Wa a'tahu, lalu memberikan siapa Utsman bin Thalha hu kepada miftahal Ka'bah, kuncinya Ka'bah, inda mautihi, menjelang kematiannya Utsman bin Thalha, li akhihi, kepada saudaranya Utsman. Siapa? Syaibah. Jadi saya dicur koncena Ka'bah. Sampai hari ini itu adalah keturunannya Syaibah. Siapa Syaibah? Saudara laki-lakinya Utsman bin Thalha, cur koncena Ka'bah ejemanna Rasulullah. Maka dulu di masa Khalifah Pasera ini lepas, itu ada khalifah yang ambisius sampai kuncinya Ka'bah mau dipegang. Maka tampillah kalau tidak salah Imam Malik, jangan raja, jangan kamu ambil kuncinya Ka'bah, karena kuncinya Ka'bah ini sudah dienas oleh Rasulullah bahwa kuncinya Ka'bah ini hanya boleh dipegang oleh Utsman bin Thalha, yang lalu kemudian diserahkan kepada saudaranya Syaibah. Berarti yang boleh memegang kuncinya Ka'bah itu adalah anak keturunannya Syaibah. Maka oleh Khalifah Harun ar-Rasyid kalau tidak salah, itu dikembalikan lagi kepada anak potona Syaibah. Jadi saya neguk kuncinya Ka'bah ni ka Syaibah bentopoton sampai makin. Tidak ada yang berani. Termasuk kerajaan Saudi sendiri tak bengal. Boleh menjadi kerajaan Saudi, tapi tidak boleh menguasai kuncinya Ka'bah. Itu haknya Syaibah dan keturunannya. Fabakia lah ini kan. Fabakia, maka berlangsung terus apa miftahul Ka'bah fi waladihi, pada anaknya Syaibah. Di Syaibah ini kan anak Syaibah ini kan zaman orang cuma tak abade tak marbuton mudzakkar nih kan. Jadi di bangsa Arab tak sakepiana yang ada tak marbutonya di kabini bentan tak abade tak marbutona nih kan laki-laki. Wal ayat, adapun ayat, wa in waradat, ayat 58, wa in waradat ala sababin khas fa umumuha, maka adapun umumnya ayat, mu'tabarun, ialah dianggap biqorinatil jam'i, dalam bahasa usul fikih al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Wa idza hakamtum bainan nas, dan bila mana menghukumi kamu sekalian di antara manusia, ya'murukum antahkumu, hendaklah memutuskan engkau bil adli, dengan adil. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, ni'mah, kalimat ni'mah nikah fihi idghamu nikmah, asalnya nikmah sebaik-baiknya. Fima diidghamkan dengan ma an-nakirah. Ni'mah artinya sebaik-baiknya. Jadi innallah, sesungguhnya Gusti Allah, ni'mah adalah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ai ni'mah syai'an, sebaik-baiknya sesuatu.
Ya'idzukum, yang memberikan peringatan atau nasihat, mau'idhah, siapa Allah, bihi dengan ma. Ta'diyatul amanah, adapun menyampaikan amanat, wal hukmu bil adli, dan memutuskan dengan adil. Innallah, sesungguhnya Allah, karena ialah ada Allah, sami'an, ialah zat yang maha mendengar, lima kepada ma ucapan, yuqalu, yang dikatakan, diucapkan apa ma. Tinggal catat. Allah mendengarkan semua ucapan yang diucapkan. Oleh karena itu jaga ucapan kita. Maka mun abe ni kang ngolati TikTok, Masya Allah marengi sini. Kata-kata kotor, kata-kata resem diucapkan jangan. Karena itu didengar oleh Allah. Masa tak todus abe ka Gusti Allah? Masa tak todus ka Gusti Allah? Abe kiai, abe ustadz, santreh mengucapkan kata-kata yang tidak layak. Napa boleh seorang penceramah di atas panggung mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Ingat, apakah Anda lupa bahwa Allah, innallaha kana sami'an. Allah mendengarkan ucapan Anda kiai. Allah mendengarkan ucapan Anda wahai ustadz. Allah mendengarkan ucapan Anda wahai sang penceramah. Wahai sang orator, tidak malu kepada Allah. Ucapannya didengar, dicatat, akan dimintai pertanggungan jawab. Basiron, maha melihat, bima yuf'al, apa yang dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, sadaqallahul azim, wa ballagha rasuluhul karim. Semoga manfaat barokah. Al-Fatihah.